Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pewarisan sifat golongan darah. Saya Ayu Lestari, SPT MSI, dosen pengampu mata kuliah Genetika dan Pemuliaan Ternak. Nah, pada saat ini yang diketahui adalah golongan darah pada manusia bersifat herediter yang ditentukan oleh alel ganda. Golongan darah seseorang dapat mempunyai arti yang penting dalam kehidupan. Sistem penggolongan yang umum dikenal adalah sistem ABO. Pada tahun 1900 sampai 1901, Landsteiner menemukan bahwa penggumpalan darah atau aglutinasi kadang-kadang terjadi apabila eritrosit seseorang dicampur dengan serum darah orang lain. Pada orang lain lagi, campuran tersebut tidak mengakibatkan penggumpalan darah. Berdasarkan hal tersebut, ia membagi golongan darah manusia menjadi 4, yaitu A, B, AB, dan O. Pembagian ini berdasarkan ada tidaknya terdapat antigen dan agglutinogen di dalam eritrosit, sedangkan di dalam serumnya terdapat zat anti yang disebut sebagai antibodi atau agglutinin. Dikenal dua macam antigen, yaitu antigen A dan B. Sedangkan zat antinya dibedakan sebagai anti-A atau anti-B atau anti-A. Maka apabila golongan darah A yang memiliki antigen A menerima transfusi darah golongan B yang memiliki anti-A, maka akan terjadi penggumpalan darah dan dapat menyebabkan kematian. Sehingga sebelum melakukan transfusi darah harus diperiksa dulu golongan darahnya. Golongan darah O dapat mendonorkan ke semua golongan darah atau donor universal. Golongan darah AB dapat menerima ke semua golongan darah atau resipien universal. Untuk mengetahui bagaimana pewarisan golongan darah dari tetua atau orang tua ke anaknya, Anda harus mengetahui genotipe tiap golongan darah. Golongan darah A, kalau dia homozigot, maka genotipenya adalah IA-IA. Jika heterozigot, genotipenya adalah IA-IO. Golongan darah B, jika homozigot, maka genotipenya adalah IB-IB. Namun, jika heterozigot, maka genotipenya adalah IB-IO. Golongan darah AB, genotipenya hanya satu, yaitu IA-IB. Golongan darah O, genotipenya adalah IO-IO. Dari golongan darah ini dan dari genotipe ini, kita bisa mengetahui bagaimana pewarisan golongan darah. Mengapa ada anak yang bergolongan darah O, sedangkan kedua tetuanya bergolongan darah B? Mengapa tetua bergolongan darah A dan B dapat memiliki anak-anak bergolongan darah AB dan A? Hal tersebut dapat dijelaskan melalui contoh berikut. Contoh pewarisan golongan darah. Golongan darah ayah adalah A, dan golongan darah ibu adalah B. Bagaimanakah kemungkinan golongan darah anak-anaknya? Asumsinya ayah dan ibu bergolongan darah homozigot. Jadi, kasusnya ayah bergolongan darah A, ibu bergolongan darah B. Maka, kita ketahui parentalnya karena dia homozigot, maka golongan darah ayah A genotipenya adalah IA-IA. Dan golongan darah ibu karena homozigot, maka golongan darah ibu yang bergolongan darah B, genotipenya adalah IB-IB. Kita lihat gametnya IA-IA, IB-IB. Maka kita bisa membuat tabel seperti ini. Kita bisa menyajikan gamet ayah pada posisi horizontal dan gamet ibu pada posisi vertikal atau sebaliknya. Jadi kita tulis di sini IA, IA, ini untuk ayah, dan ini golongan darah ibu, IB, IB. Lalu kita silangkan. IA disilangkan dengan IB, hasilnya adalah IA, IB. IA disilangkan dengan IB, hasilnya adalah IA, IB. IA disilangkan dengan IB, hasilnya IA, IB. IA disilangkan dengan IB, hasilnya IA, IB.
Maka dari tabel ini terlihat bahwa kemungkinan golongan darah anak-anaknya adalah AB. Mengapa? Karena genotipe yang muncul adalah IA-IB seluruhnya. Selanjutnya, contoh kasus kedua. Golongan darah ayah adalah A dan golongan darah ibu adalah B. Bagaimana kemungkinan golongan darah anak-anaknya? Asumsinya ayah dan ibu bergolongan darah heterozigot. Karena golongan darah ayah dan ibu diasumsikan heterozigot, maka genotipe golongan darah ayah adalah IA-IO dan genotipe golongan darah ibu adalah IB-IO. Gametnya adalah IA-IO dan IB-IO. Lalu kita bisa membuat tabel kembali dengan menulis genotipe atau gamet golongan darah ayah pada posisi horizontal dan genotipe atau gamet golongan darah ibu pada posisi vertikal. Lalu kita silangkan seperti tadi. IA disilangkan dengan IB hasilnya IA-IB. IO disilangkan dengan IB hasilnya IB-IO. IA disilangkan dengan IO hasilnya IA-IO dan IO disilangkan dengan IO hasilnya IO-IO. Dari tabel ini bisa kita lihat genotipe IA-IB adalah golongan darah AB. Genotipe IB-IO adalah genotipe untuk golongan darah B. Genotipe IA-IO adalah genotipe untuk golongan darah A dan genotipe IO-IO adalah genotipe untuk golongan darah O. Maka dari tabel ini kemungkinan golongan darah anak-anaknya adalah A, B, AB, atau O. Masing-masing memiliki peluang 25%. Karena kemungkinan ada 4 golongan darah yang bisa muncul dari ayah yang bergolongan darah A dan ibu yang bergolongan darah B heterozigot. Demikian penjelasan mengenai pewarisan golongan darah. Semoga dapat dipahami dan terima kasih.